Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini berada di penghujung tahapan pertama Ramadan, yakni tahapan rahmat. Mudah-mudahan dalam 10 hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu, yakni berbuat kebajikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikan meliputi dua hal. Yang pertama adalah kebajikan yang terkait dengan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua adalah kebajikan yang terkait dengan ibadah sosial, sebagaimana zakat, sedekah, membantu orang lain. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah mahdhah, melakukan ibadah yang bersifat vertikal, itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, aturidu an takuna rahmatullahi 'alaika hayyan wa mayyita wa mab'usan wa makbura, fakum minal lail fasalli wa anta turidu ridha rabbik." Wahai Abu Hurairah, apakah kamu menghendaki selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kamu dalam kondisi masih hidup atau dalam kondisi sudah meninggal, dalam kondisi kamu dikuburkan dan dalam kondisi kamu dibangunkan dari kuburan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, bangunlah di malam hari, lakukan sholat malam dengan tujuan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini membuktikan bahwasannya ibadah mahdhah ini bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat sholat malam yang kita lakukan pada Ramadan ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat, karena sholat malam ini sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Laksanakanlah sholat malam, karena sholat malam ini adalah kebiasaan daripada orang-orang yang soleh. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam ini adalah sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Sholat malam bisa menghapus terhadap keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wa manhatun anil ismi. Sholat malam ini bisa mencegah terjadinya dosa. Wa matradatun liddai alal jasad. Dan sholat malam bisa menghindarkan diri kita dari penyakit. Karena itu semangat sholat malam pada Ramadan ini harus kita pertahankan sampai kita meninggal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang kedua yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sosial, yakni mengasihi sesama dengan cara mendoakan, dengan cara memenuhi kebutuhan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit, yakni para malaikat. Para malaikat akan mendoakan kita. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman.
orang-orang yang punya kasih sayang terhadap makhluk yang lain akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.